Halo, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Adi Adrian Maulana, Anggitatus Soliha Gusma, Magdalena Rostiarangilo, dan Muhammad Naufal Hidayat akan membawakan topik mengenai PTSD. Silahkan disimak ya. Apa itu PTSD? Post Traumatic Stress Disorder, atau yang dikenal juga dengan sebutan gangguan stres pasca trauma, merupakan gangguan yang hanya timbul ketika seseorang telah mengalami peristiwa traumatis. Yang berikutnya ada gejala PTSD. Dalam DSM-5 yang diusulkan, gejala PTSD dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, secara intrusif mengalami kembali peristiwa traumatis. Yang kedua, menghindari rangsangan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, tanda-tanda lain dari perubahan mood dan kognitif setelah trauma. Dan yang terakhir, gejala peningkatan gairah dan reaktivitas seperti mudah tersinggung dan agresif. Nah, selain itu, terdapat gejala lain yang dialami oleh penderita PTSD berusia 6 tahun ke atas. Berikut penjelasannya. Mengalami paparan berulang atau ekstrim terhadap detail yang tidak menyenangkan dari peristiwa traumatis. Ini dimisalkan seseorang yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan seksual yang pernah dialaminya. Lalu, pihak kepolisian menanyakan detail kejadian secara berulang terkait hal tersebut kepada korban. Adanya satu atau lebih dari gejala intrusi yang terkait dengan peristiwa traumatis, dimulai setelah peristiwa traumatis itu terjadi. Contohnya seperti ingatan menyedihkan yang berulang, tidak disengaja dan mengganggu dari peristiwa traumatis. Yang kedua, misalnya seseorang yang mengalami peristiwa traumatis itu bermimpi yang isinya mengenai kejadian yang pernah dialaminya. Yang ketiga, contohnya reaksi disosiatif di mana individu merasa atau bertindak seolah-olah peristiwa traumatis itu berulang. Penghindaran persisten dari rangsangan yang terkait dengan peristiwa traumatis, dimulai setelah peristiwa traumatis terjadi. Ini maksudnya adalah upaya untuk menghindari ingatan, pikiran, atau perasaan yang menyedihkan tentang atau terkait erat dengan peristiwa traumatis. Dan upaya untuk menghindari pengingat eksternal seperti orang, tempat, percakapan, aktivitas, objek, atau situasi yang membangkitkan ingatan, pikiran, atau perasaan yang menyedihkan tentang peristiwa traumatis. Perubahan negatif dalam kognisi dan suasana hati yang terkait dengan peristiwa traumatis yang dimulai atau memburuk setelah peristiwa traumatis itu terjadi. Contohnya adalah keyakinan atau harapan negatif yang terus-menerus dan berlebihan tentang diri sendiri. Misalnya, seseorang itu mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang jahat atau mengatakan tidak ada lagi yang bisa saya percaya. Contoh lainnya adalah kognisi yang terus-menerus dan terdistorsi tentang penyebab atau konsekuensi dari peristiwa traumatis yang menyebabkan individu itu menyalahkan dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Yang ketiga adalah keadaan emosi negatif yang persisten, misalnya perasaan bersalah, malu, dan marah. Selanjutnya ada perubahan nyata dalam gairah dan reaktivitas yang terkait dengan peristiwa traumatis yang dimulai atau memburuk setelah peristiwa traumatis itu terjadi, seperti perilaku mudah tersinggung dan ledakan kemarahan. Lalu ada kewaspadaan yang berlebihan, respon kaget yang berlebihan, masalah dengan konsentrasi hingga menyebabkan gangguan tidur. Penyebab diagnostik. Paparan terhadap kematian aktual atau ancaman kematian, cedera serius, atau kekerasan seksual meliputi 1. Mengalami peristiwa traumatis secara langsung. Kemudian yang kedua, menyaksikan secara langsung peristiwa yang terjadi pada orang lain. Dan yang ketiga, mengetahui bahwa peristiwa traumatis terjadi pada anggota keluarga dekat atau teman dekat. Kemudian, akibat dari PTSD yaitu
Yang pertama, peristiwa traumatis seperti pelecehan masa kanak-kanak atau trauma seksual meningkatkan risiko bunuh diri dari individu. Yang kedua, PTSD dikaitkan dengan gangguan yang tinggi dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan fisik, atau penurunan kualitas hidup dan masalah kesehatan fisik. Kemudian, dalam contoh seseorang yang memiliki keluarga dan pekerjaan, PTSD dikaitkan dengan hubungan sosial dan keluarga yang buruk, ketidakhadiran dari pekerjaan, pendapatan yang lebih rendah, dan keberhasilan pendidikan dan pekerjaan. Berikutnya ada pengobatan PTSD. Yang pertama itu menggunakan obat-obatan SSRI. Yang kedua, perawatan psikologis PTSD melalui pendekatan psikologis utama untuk mengobati gangguan kecemasan. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah terapi menggunakan teknologi realitas virtual atau VR. Teknologi ini dapat memberikan paparan yang lebih jelas daripada yang dapat dihasilkan oleh beberapa klien dalam imajinasi mereka. Kemudian metode yang kedua, pengobatan exposure. Pengobatan paparan yang berfokus pada peristiwa yang berhubungan dengan trauma baik dalam imajinasi atau secara langsung. Lebih efektif dalam mengobati PTSD daripada pengobatan atau psikoterapi tidak terstruktur yang mendukung. Berikutnya ada tujuan dari pengobatan PTSD. Tujuan dilakukannya pengobatan ialah untuk memadamkan respon ketakutan dan membantu menantang gagasan bahwa orang tersebut tidak dapat mengatasi kecemasan dan ketakutan yang ditimbulkan oleh rangsangan tersebut. PTSD muncul secara unik terkait dengan fungsi hipokampus. Hipokampus dikenal karena perannya dalam memori, terutama untuk memori yang berhubungan dengan emosi. Pikiran untuk bunuh diri dianggap umum di antara orang-orang dengan PTSD. PTSD dikaitkan dengan risiko kematian dini yang lebih besar akibat penyakit medis, kecelakaan, dan bunuh diri. Berikutnya ada contoh kasus. Pada contoh kasus kali ini, kita mengambil cerita dari series yang berjudul Penthouse. Tentang dua orang perempuan yang berinisial A dan B. Tokoh A dan B mengikuti kompetisi yang sama. Tokoh A memiliki ambisi untuk memenangkan kompetisi tersebut. Namun saat selesai tampil dan melihat tokoh B tampil, tokoh A mulai merasa pesimis dengan hasil kompetisinya. Saat pengumuman kemenangan dilangsungkan, ternyata tokoh B yang memenangkan kompetisi tersebut. Melihat hal itu, membuat tokoh A marah dan menusuk kepala tokoh B menggunakan piala hingga akhirnya tokoh B terluka serius dan mengalami koma. Setelah beberapa bulan dari kejadian tersebut, tokoh A terus-menerus bermimpi buruk akan kejadian di hari kompetisi. Setiap kali mimpi itu terjadi, tokoh A sering terbangun dengan kondisi tubuh bergetar dan ketakutan. Reaksi ini juga selalu dirasakan tokoh A ketika mendengar nama tokoh B diselingi dengan teriakan histeris. Karena melihat tokoh A yang terus-menerus merasa takut dan cemas, ibu dari tokoh A akhirnya memilih untuk memberikan obat penenang kepada tokoh A. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa tokoh A mengalami post-traumatic stress disorder yang disebabkan oleh perbuatannya secara langsung terkait dengan peristiwa traumatis. Gejala yang dialami oleh tokoh A yaitu ia bermimpi mengenai kejadian yang dialaminya. Lalu, tokoh A merasakan keadaan emosi negatif yang persisten, seperti ketakutan dan cemas, ketika ia mengingat hal yang berhubungan dengan kejadian itu. Tokoh A juga mengalami perubahan nyata dalam gairah reaktivitas. Ketika tokoh A mendengar nama tokoh B, ia menunjukkan respon kaget yang berlebihan dengan berteriak. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu stop self-diagnose. Self-diagnosis dapat membahayakan diri sendiri. Jika terdapat gejala-gejala yang mengganggu,
segera konsultasikan kepada psikolog atau psikiater. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian penjelasan mengenai PTSD dari kami. Terima kasih.